Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sama salah satu guru yang pernah mengajar saya bahasa Indonesia sama teman-teman asing yang lain. Dia punya pengalaman yang luar biasa, akan berbagi sama kita dan juga ada banyak cerita lucu-lucu dari dalam kelas. Ya, ayo kita mulai. Assalamualaikum teman-teman, saya Andre. Saya teman belajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing. Saya tergabung dalam IPA mulai tahun 2018 dan aktif sampai tahun 2021. Pengalaman mengajar untuk orang asing tentu pengalaman yang luar biasa karena itu sesuatu yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Karena waktu mungkin semester 5 itu saya masuk dalam minor BIPA. Kemudian karena di minor BIPA itu normalnya itu magang di luar negeri untuk mengajar bahasa Indonesia, namun karena keterbatasan biaya saya akhirnya ikut teman-teman jurnalistik magang di sebuah media televisi. Jadi setelah pulang dari magang itu kemudian mendapat kesempatan mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing di Indonesia, dan itu bagi saya luar biasa karena kesempatan yang saya pikir hanya akan saya dapatkan ketika magang ternyata datang setelah magang begitu. Jadi itu pengalaman luar biasa untuk saya. Kaget sebenarnya karena waktu itu tidak melalui proses menjadi tutor terlebih dahulu, karena biasanya untuk mahasiswa yang tergabung dalam kelas BIPA itu normalnya akan belajar terlebih dahulu menjadi tutor teman belajar di luar kelas untuk mahasiswa asing. Namun pada waktu itu ini kesempatan juga yang spesial karena kebetulan ada dua mahasiswa, saya dan teman saya, Mbak Ilmi waktu itu mahasiswa asing yang seharusnya kami dampingi untuk belajar di luar, ternyata tidak bisa datang ke Indonesia. Nah akhirnya dua orang ini, saya dan Mbak Ilmi, itu mendapat kesempatan untuk sit in di kelas. Jadi menjadi pendamping guru di kelas untuk mengajar mahasiswa asing di kelas. Jadi waktu itu berjalan mungkin 2 atau 3 pekan kami sit-in di kelas. Akhirnya kami dilepas untuk mengajar di kelas mahasiswa asing sendiri. Jadi kaget sebenarnya, harus langsung mengajar, tidak menjadi tutor terlebih dahulu, tapi itu kesempatan yang tidak teman-teman lainnya dapatkan begitu, dan bersyukur untuk bisa menjadi pengajar langsung di kelas. Mahasiswa asing tentu beragam karena saya kebetulan tidak mengajar untuk program-program tertentu. Misalnya di program Guangxi itu kan hanya satu kelas itu hanya kelompok belajar dari China. Namun sejak 2018 sampai 2021 saya mengajar BIPA itu mendapat kelas yang heterogen, artinya dari berbagai negara, tidak khusus dari satu negara tertentu gitu. Jadi yang pertama, mulai tahun 2018 saat program Dharma Siswa, saya mengajar mahasiswa-mahasiswa asing angkatan Mbak Sima, ya teman-teman Mbak Sima. Tentu saja ada mahasiswa dari Mesir, kemudian ada yang dari India, ada yang dari Vietnam, kemudian Thailand, dan Madagaskar. Ya. Program KMB di tahun selanjutnya itu ada dari Sudan, Hungaria, kemudian Mesir juga, Tajikistan, ya, kemudian ada Thailand juga, Madagaskar. Ya. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia yang akan mengalami culture shock.
sebenarnya pengajar pun juga ada culture shock, karena pengajar pun juga dibekali untuk pemahaman lintas budaya yang sebelum mengajar, nantinya pengajar juga harus memahami budaya-budaya mahasiswa yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Namun karena PR pengajar itu lebih banyak, karena harus memahami satu persatu budaya dari mahasiswa, dan itu dari berbagai negara, tentu kadang ada satu dua hal yang kelepasan. Mungkin tidak boleh bertanya umur, tidak boleh bertanya pekerjaan dan gaji, seperti itu. Kadang itu masih kelepasan, karena orang Indonesia, Mbak Simam sudah paham ya, karena orang Indonesia bisa membahas apapun, semuanya ditanyakan, karena yang lucu, teman-teman dari Mesir itu paling tidak suka ya kalau ditanya sudah mandi atau belum, itu sangat aneh gitu. Jadi sama sebenarnya pengajar pun juga ada culture shock yang tadi saya ceritakan. Orang asing yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia tentu sudah dibekali pengetahuan dasar tentang bahasa Indonesia dari negara asalnya. Kemudian datang ke Indonesia, tentu mahasiswa asing ini punya dua lingkungan formal dan informal. Jadi kadang yang lucu itu mahasiswa itu membandingkan antara bahasa yang diajarkan di kelas dengan bahasa yang mereka dapat melalui komunikasi sehari-hari di lingkungan mereka gitu. Jadi yang lucu itu ketika mereka bertanya, tapi tidak itu kenapa kok enggak ya, kenapa kok enggak, kemudian habis dan lain-lainnya. Aku. Iya, itu mungkin Mbak Sima juga ya. Tapi bahayanya ketika mahasiswa menggunakan informal dan itu di kelas atau dengan dosen, itu akan jadi masalah. Jadi seperti itu. Itu mungkin yang lucu ketika di kelas itu tidak bertanya dulu, informalnya itu dipakai saat apa, kemudian mereka memakai bahasa informal, itu yang kadang bikin ketawa gitu. Kadang kemampuan mahasiswa satu dengan yang lainnya itu beda-beda di dalam kelas itu begitu. Jadi lucu saja bahasa-bahasa yang mereka pakai itu. Kadang tidak nyambung begitu, kadang hanya bentuk-bentuk dasar yang dirangkai kadang tepat, kadang tidak. Itu yang membuat pengajar selalu terhibur gitu. Dan penjahat. Kemudian teman-teman yang dari Thailand itu ya, yang sering kali ketika ada akhiran L itu dibaca U gitu. Kalau hotel ya hotel gitu. Seperti itu. Jadi pengajar tuh harus benar-benar telaten untuk mengingatkan bahwa hotel gitu. Padahal mereka sebenarnya bisa, tapi karena budaya bahasa begitu, mereka mengatakan L itu dengan U gitu. Sambal juga sambau gitu. Itu yang kadang lucu gitu. Pengalaman terbaik itu saat punya kesempatan untuk jalan-jalan bersama dengan angkatan dan mahasiswa waktu itu ya ke Banyuwangi. Itu yang paling tidak bisa saya lupakan, karena jadi pengalaman pertama dan terakhir saya melakukan pembelajaran di luar kelas ya dengan mahasiswa asing itu dengan luar biasa waktu itu. Ya itu yang paling tidak bisa saya lupakan. Bagaimana saya dengan Mbak Ilmi ya waktu itu pengajar yang berangkat bersama-sama dari Malang ke Banyuwangi dengan berapa teman ya waktu itu? Mungkin 11 ya? Iya, banyak teman. Iya, banyak waktu itu. Jadi itu sih yang tidak pernah lupa sampai sekarang. Pak, kami juga suka ketika belajar di luar, tidak di kelas. Mas ingat ya? Iya. Ketika kami minta pergi ke bioskop. Iya, bioskop. Dan kemudian di kafe perpustakaan. Benar. itu selalu karena
karena saya pengajar yang mungkin paling muda ya daripada dosen-dosen yang lain begitu. Jadi ya saya lebih suka belajar dengan teman-teman, ya kita belajar bersama gitu melalui sharing cerita waktu itu, dan itu tidak harus dilakukan di kelas menurut saya gitu. Jadi lebih enak sambil kita ngopi gitu, sambil kita main begitu. Iya benar, karena kami sangat bosan di kelas. Letak geografis negaranya itu tidak jauh dari Indonesia, itu akan lebih mudah untuk memahami bahasa Indonesia karena mungkin rentang budayanya itu tidak jauh berbeda begitu. Tapi kalau yang sudah Eropa, Timur Tengah itu lumayan sulit begitu. Menggunakan kata ganti orang dan kata hubung. Ya. Jadi tata bahasa. Ya, tata bahasa itu yang paling sulit. Kemudian juga kata hubung, misalkan tetapi, karena, kemudian sedangkan itu masih masih sulit mahasiswa itu menggunakan karena selama ini hanya putus di dalam satu kalimat yang mempunyai makna satu saja begitu. Sulit adalah pengajar itu harus ekspresif, harus aktif begitu. Namun itu menjadi kekurangan saya ketika mengajar itu karena saya orangnya itu tidak ekspresif gitu. Harus menggasar bahasa dengan bahasa. Iya. Makanya itu memang lebih pada kebutuhan Mbak Shima. Kalau mengajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, tentu memang itu menjadi kebutuhan kita bersama untuk memahami dan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik untuk komunikasi dalam sehari-hari yang bersifat formal dan komunikasi yang bersifat tulis gitu. Itu memang kebutuhan kita bersama. Nah, tapi mengajar mahasiswa asing itu tentu kebutuhannya berbeda. Ya, karena berbagai program pun juga orientasinya akan berbeda. Misalkan dari mahasiswa KNB itu kan tujuannya kan berbeda-beda. Kalau KNB memang untuk bagaimana mempersiapkan mahasiswa ini untuk melanjutkan studi di Indonesia begitu. Kalau dari mahasiswa memang lebih pada menekankan pengalaman belajar bahasa di negara asal bahasa tersebut begitu. Ya, jadi bahasa dan budaya aja. Bahasa dan budaya. Kalau kayak itu banyak sekali Mbak Shima kalau saya ceritakan karena ketika saya punya teman-teman asing itu membuat saya lebih banyak belajar dan lebih membuka wawasan saya bahwa apapun itu ternyata tidak ada batasnya begitu. Jadi apa-apa yang selama ini kita artikan itu adalah penyempitan sebuah makna tertentu bagi saya. Jadi sebenarnya apapun itu bisa dimaknai secara luas. Jadi misalkan seperti ini, saya merasa sebelum menjadi pengajar asing dan punya teman-teman mahasiswa asing itu saya merasa sudah toleransi, ya. Tapi ketika saya mengajar mahasiswa asing, ternyata saya belum apa-apa dalam hal toleransi itu. Ya, jadi saya belajarnya itu langsung dengan mahasiswa asing yang memang kita tahu bahwa kita dari negara yang berbeda-beda, kita latar belakang pendidikannya berbeda-beda, latar belakang budayanya juga berbeda, apalagi latar belakang agama yang paling mengajarkan kita toleransi dan untuk tetap hangat dalam perbedaan itu. Jadi itu sih sebenarnya yang paling membuat saya belajar banyak. Apalagi ketika punya teman pada waktu itu teman dekat ya yang pengen tahu banyak hal tentang Islam, bahwa pilihan itu banyak dan tidak ada yang salah selagi kita tidak menyakiti satu sama lainnya begitu. Itu yang paling jadi pelajaran berharga ketika jadi pengajar asing.
Mahasiswa asing itu saya lebih banyak melihat karena tertarik di Indonesia itu banyak tempat wisata yang bagus ya, budayanya banyak begitu. Jadi minat belajar bahasa itu mungkin 50-50, 50% untuk memang belajar bahasa dan 50% untuk plesir gitu, untuk liburan, jalan-jalan gitu. Apalagi di Malang ya juga banyak tempat-tempat yang bagus. Kalau misalkan kita mau jalan lebih jauh, ada Bali di sebelah kita gitu, kita bisa kunjung ke sana juga. Dan ya itu mungkin yang menjadi daya tarik tersendiri mengapa banyak mahasiswa asing itu pengen belajar bahasa Indonesia gitu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Andre. Sama-sama Mas Ima. Ya, untuk menemani saya di video ini, berbagi pengalamanmu yang luar biasa sama kita. Masih banyak untuk mengajar saya juga. Teman belajar. Iya.